Baik adik-adik, kakak lanjutkan mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama sudah kakak jelaskan, itu merambat lurus. Yang kedua itu cahaya dipantulkan. Pemantulan cahaya pada sebuah benda itu dibagi dua, ada pemantulan baur atau difus, yang kedua ada pemantulan teratur. Apa itu pemantulan baur? Pemantulan baur itu apabila sebuah cahaya datang ke sebuah permukaan yang kasar sehingga sudut pantulnya itu berbeda-beda antara permukaan yang satu dengan yang lainnya. Jadi dia tidak teratur untuk hasil pantulannya gitu. Untuk pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya yang datang itu datang ke permukaan yang licin atau datar, contohnya kayak cermin, kaca. Jadi apabila cahayanya datang, maka hasil pantulnya itu sama semua, sejajar gitu. Kalau untuk pemantulan baur, hasil cahaya pantulnya itu tidak sejajar antara satu permukaan dengan permukaan lainnya. Kemudian hukum pemantulan itu namanya hukum Snellius, di mana ini ada gambar, ada sebuah senter atau sumber cahaya yang diarahkan ke sebuah permukaan licin. Ini contohnya itu pada kaca atau cermin, di mana ada titik garis normal, garis yang tegak lurus. Garis normal ini garis yang tegak lurus dengan permukaan yang licin tersebut. Apabila kita beri cahaya ke permukaan licin itu dengan sudut I, maka akan terbentuk sinar pantul sebesar sudut R, di mana hukum Snellius itu menyebutkan sudut I sama sudut R itu nilainya sama besar. Jadi sudut sinar datang terhadap garis normal besarnya sama dengan sudut sinar pantul yang dihasilkan terhadap garis normal. Atau sudut I sama dengan sudut R. Kemudian yang ketiga, sifat cahaya itu dapat dibiaskan. Pernah lihat eksperimen kalau kita masukkan sendok ke dalam air di siang hari itu terlihat seolah-olah sendok itu patah. Jadi dia itu seolah-olah bergeser. Itu karena sifat dari cahaya itu dapat dibiaskan. Jadi apabila sebuah cahaya itu dari udara kemudian melewati kaca atau melewati zat cair yang lebih padat, maka dia akan pergerakan sinarnya itu akan berbelok. Jika ada ini gambar A, garis normal itu tegak lurus dengan medium, dengan kaca tuh. Kemudian ada sebuah sinar A datang dari udara menuju ke kaca. Awalnya dia datangnya lurus gitu, itu. Kemudian ketika dia melewati kaca, maka dia akan berbelok. Cahayanya itu berbelok dengan sudut. Awalnya dia datang dengan sudut θ1 terhadap garis normal. Kemudian ketika dia udah di kaca, dia sudutnya itu lebih mendekati ke garis normal dengan θ2 gitu. Jadi V1 itu kecepatan sinar di udara, V2 itu kecepatan cahaya di kaca tuh. Jadi apabila udara itu kan mediumnya lebih renggang, udara itu kan renggang partikelnya, kalau kaca itu padat. Jadi kalau dari renggang ke padat, maka cahayanya itu arah sinarnya itu, sudut sinarnya itu mendekati garis normal, atau θ1-nya, θ2-nya ini lebih besar dari θ1-nya. θ2-nya lebih kecil dari θ1-nya. Kemudian sifat yang terakhir itu
Sebelumnya kita tahu kalau cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik, ya, merambat tanpa perantara.